Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Fadil Rizkon dari Ilmu Pemuliaan Ternak kelas B dengan NIM 230119130 kelompok 8 dengan ASPI-nya Mbak Nur Hafizah. Ingin menjelaskan tentang hasil laporan praktikum. Yang pertama yaitu bab 1 adalah pendahuluan. Latar belakangnya, ilmu pemeliharaan ternak merupakan ilmu yang mempelajari cara peningkatan produktivitas dan sekaligus populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Dalam ilmu pemeliharaan ternak perlu dipelajari untuk mampu meningkatkan mutu genetik suatu ternak, meningkatkan jumlah produksi, serta untuk meningkatkan kualitas suatu peternakan. Dalam perhitungan heritabilitas perlu dilakukan karena heritabilitas merupakan parameter paling penting dalam pemulihan ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu sifat yang diseleksi, maka semakin tinggi peningkatan sifat yang diperoleh setelah seleksi. Tingginya nilai heritabilitas suatu sifat menunjukkan tingginya korelasi genetik, fenotipik, dan ragam genetik. Ilmu pemulihan ternak mempelajari tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan iritabilitas yang memiliki fungsi untuk melakukan program seleksi maupun perkawinan pada ternak untuk memperbaiki mutu genetik dari suatu ternak. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah untuk dapat mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas, dan juga dapat menghitung rata-rata simpangan baku berat lahir dan bobot sapi, dan juga untuk mengetahui fungsi dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang terakhir yaitu adalah manfaat. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan iritabilitas adalah untuk dapat menduga angka pewarisan atau heritabilitas dan nilai korelasi genetik antara bobot sapi maupun bobot lahir, untuk dapat mengetahui cara perhitungan menggunakan heritabilitas, korelasi genetik, iritabilitas, dan untuk dapat mengaplikasikan cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan iritabilitas dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan mutu genetik dari suatu ternak. Ya, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan contoh soal. Ini adalah hasil dari tabel contoh soal saya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pendugaan nilai heritabilitas, indeks bobot lahir, dan beserta hasil rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir. Berikut ini adalah data saya, dan selanjutnya yaitu rumus yang akan dicari, yaitu ada FK, faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya adalah Y titik kuadrat per N. Yang kedua, jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, yaitu rumusnya sigma I dikali YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Yang ketiga adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya yaitu sigma I kali sigma K dikali Y kuadrat IK min sigma I dikali YI kuadrat per NI. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS, yaitu rumusnya S min 1. Yang nomor 5 yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya adalah N titik min S. Yang nomor 6 kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, rumusnya JKS per DBS. Yang ketujuh, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW, rumusnya adalah JKW per DBW. Yang kedelapan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu tau 2W atau sama dengan KTW, yaitu sama dengan yang nomor 7. Nomor 9, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, rumusnya KTS min KTW per K. Dan yang terakhir untuk heritabilitas, rumusnya adalah tau kuadrat S per tau kuadrat S plus 0 kuadrat tau kuadrat W. Daftar sidik ragam dari heritabilitas yaitu
seperti berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas. Hasil rekapitulasi heritabilitas bobot sapi saya seperti berikut ini. Lalu rumus yang dicari sama dengan heritabilitas bobot lahir, yaitu FK, rumusnya sama, dan JKS, dan tentunya JKW juga, dan juga ada DBS, DBW, KTS, KTW, KTHW, KTHS, dan H kuadrat. Lalu hasil dari perhitungan heritabilitas bobot sapi, daftar sidik ragamnya seperti berikut ini. Untuk pembahasan mengenai heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari keragaman total yang diukur dengan ragam dari suatu sifat yang diakibatkan oleh pengaruh genetik. Secara teoritis, nilai heritabilitas berkisar 0 sampai 1. Nilai heritabilitas dibedakan atas 3 kategori, yaitu kecil, sedang, dan besar. Nilai yang saya dapatkan yaitu dikatakan kecil. Yang dikatakan kecil yaitu jika nilainya 0 sampai 0,2, sedang yaitu 0,2 sampai 0,4, dan besar atau tinggi yang bernilai lebih dari 0,4. Selanjutnya yaitu mengenai hasil korelasi bobot lahir dan bobot sapi. Data saya didapatkan sebagai berikut ini. Lalu rumus-rumus yang dicari yaitu FK. FK rumusnya yaitu X titik dikali Y titik dibagi N. Selanjutnya yaitu JHKS, yaitu sigma I dikali XI kali YI dibagi NI min FK. Selanjutnya yaitu JHKW, rumusnya sigma I kali sigma K kali XIK kali YIK min sigma I dikali XI kali YI per NI. Selanjutnya yaitu ada DBS, sama dengan heritabilitas. DBS rumusnya adalah S-1, dan DBW juga yaitu N titik min S. Selanjutnya HKRS yaitu JHKS per DBS, HKRW yaitu JHKW per DBW, HKRHW yaitu sama dengan jawaban dari HKRW. HKRHS yaitu HKRS min HKRW per K. Yang terakhir yaitu ada RG dengan rumus 4 cos S per akar 4 tau kuadrat S dikali X dikali 4 tau kuadrat S Y. Dengan daftar sidik ragam hasilnya seperti berikut ini. Pembahasannya yaitu dalam teori probabilitas dan statistika korelasi, koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua buah acak. Korelasi berfungsi menunjukkan standar genetik hasil yang saya dapatkan di angka min 1, menandakan bahwa itu adalah di bawah standar. Karena korelasi genetik antara tinggi dan diameter mempunyai nilai yang di atas batas parameter, ya ini lebih besar dari 1 atau 1,01. Yang selanjutnya yaitu hasil repeatabilitas indeks bobot lahir atau antar kelas. Dengan data saya sebagai berikut ini. Rumus-rumus yang dicari yaitu adalah R, yaitu rumusnya sebagai berikut ini, dan hasilnya ini.
Untuk repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, tabel saya seperti berikut ini. Rumus-rumus yang dicari dalam repeatabilitas hampir sama dengan heritabilitas, yaitu ada FK, tapi rumusnya juga beda. Rumusnya yaitu Y titik kuadrat per M. Selanjutnya adalah JKB, rumusnya sigma I kali YI kuadrat per MI min FK. Selanjutnya yaitu adalah JKW yang sama dengan heritabilitas, rumusnya yaitu sigma I kali sigma J kali Y kuadrat IC min sigma I dikali YI kuadrat dibagi MI. Selanjutnya yaitu sama dengan semuanya dbs, dbw, rumusnya sama, jika dbs yaitu n-1, jika dbw n dalam kurung dikali mi min 1. Sedangkan untuk ktb jkb per dbd, untuk ktw yaitu jkw per dbd. Selanjutnya kthw yaitu tau kuadrat w, atau hasilnya sama dengan ktw yaitu sebagai berikut ini. Selanjutnya kthb yaitu tau kuadrat b, yaitu rumusnya ktb min ktw per k. Dan yang terakhir yaitu R, dengan R rumusnya dari repeatabilitas yaitu tau kuadrat b per tau kuadrat b plus tau kuadrat w. Dengan hasil dari semua perhitungan sudah terlihat tercantum. Dan ini adalah daftar sidik ragam dari hasil repeatabilitas. Untuk pembahasannya di repeatabilitas, yaitu repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan oleh karena perbedaan antar individu yang berkarakter permanen. Metode antar kelas ini digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari kelompok individu, di mana setiap individu hanya mempunyai dua catatan penampilan dari sifat tersebut. Nilai yang saya dapat berkisar antara 0,1 hingga 0,3, yang menandakan bahwa hasil yang saya dapat yaitu rendah, karena menurut repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni pengaruh gen aktif atau kombinasi dari gen dominan yang dapat mempengaruhi dari lingkungan. Kesimpulan dari praktikum ilmu pemulaian ternak 2020 ini adalah bahwa perhitungan heritabilitas, korelasi, repeatabilitas sangatlah penting dipelajari dan dipraktekkan, supaya sebagai mahasiswa peternakan kita mengerti bagaimana ilmu pemulihan ternak sepenuhnya, agar kita bisa memperkirakan produktivitas suatu ternak, atau bisa untuk meningkatkan mutu genetik agar pada masa depan dapat dihasilkan suatu komoditas ternak yang lebih unggul dibanding yang masa sebelumnya. Dan dari seluruh perhitungan praktikum ini sangatlah perlu ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaannya. Sekian dari saya sebagai praktikan dari ilmu pemulihan ternak kelas B. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.